Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sulastri dari kelas Biologi D. Saya akan memaparkan materi tentang sistem saraf, baik pada manusia, hewan, baik vertebrata maupun avertebrata. Bisa kita lihat pada slide berikut. Di sini ada peta konsep mengenai sistem saraf. Jadi sistem saraf itu dibagi menjadi dua, ada neuron dan sel glia. Neuron ini merupakan sel fungsional yang bekerja dengan cara menghasilkan potensial aksi dan menjalankan impuls dari sel ke sel lainnya. Fungsi dari neuron ini yakni mengantarkan impuls. Kemudian sel glia ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai pendukung struktur dan fungsi neuron. Yang kedua, menjamin agar kondisi lingkungan ionik di sekitar neuron dapat selalu tepat dan membuang zat sisa dari sekitar neuron. Bisa kita lihat pada tampilan slide berikutnya tentang penyusun sistem saraf. Pada gambar kita dapat melihat bahwa sistem saraf ini terdapat dua penyusun. Yang pertama ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini ada neuron, astrosit, akson bermielin, ada kapiler, dan oligodendrosit. Sedangkan sistem saraf tepi ini ada nodus, ada sel mikroglia, dan sel Schwann. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari neuron. Neuron ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu badan sel yang ditunjukkan oleh gambar yang bertuliskan sel body. Badan sel ini digunakan sebagai tempat transmisi neuron transmitter. Selanjutnya itu ada dendrit. Dendrit itu ditunjukkan oleh gambar yang berupa cabang-cabang. Kemudian dendrit ini fungsinya sebagai penerima rangsang dan membawanya ke dalam sel. Selanjutnya itu ada akson. Akson ini merupakan bagian dari neuron yang panjang. Dapat dilihat pada gambar. Akson ini berfungsi menjalarkan impuls ke ujung akson. Macam-macam neuron berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada neuron unipolar, neuron yang hanya memiliki satu akson. Kemudian yang kedua ada neuron bipolar, yakni neuron yang hanya memiliki satu dendrit dan satu akson. Dan yang ketiga ada neuron multipolar, yakni neuron yang hanya memiliki beberapa dendrit dengan satu akson. Bisa dilihat pada gambar di samping. Di situ ada contoh neuron unipolar yang bagian atas, kemudian neuron bipolar yang di tengah, dan neuron multipolar yang berada di gambar terakhir. Selanjutnya, macam-macam neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada neuron motorik. Fungsinya ini untuk membawa rangsangan dari saraf pusat ke daerah tepi. Kemudian yang kedua ada neuron sensorik. Ini berfungsi untuk membawa rangsangan dari daerah tepi ke saraf pusat. Dan yang ketiga itu ada interneuron, yakni sebagai penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Selanjutnya yaitu sistem saraf pada hewan. Sistem saraf pada hewan ini terdiri dari otak, kemudian ada serabut saraf. Serabut saraf ini merupakan kumpulan akson dari sejumlah sel, contohnya serabut aferen dan serabut eferen. Selanjutnya ada plexus. Plexus ini merupakan jaringan serabut saraf yang tidak teratur, berfungsi sebagai sistem saraf pusat pada hewan seperti Coelenterata, Ctenophora, dan Hemichordata. Selanjutnya ada ganglia. Ganglia ini merupakan kumpulan sel saraf berbentuk nodul, dilapisi jaringan konektif dan mempunyai badan sel saraf dan serabut saraf pada invertebrata, terletak di anterior, berfungsi sebagai otak. Organisasi sistem saraf. Bisa kalian lihat pada gambar, di situ ada golongan Cnidaria. Biasanya sistem sarafnya itu berupa jaringan saraf. Kemudian ada cacing tanah. Cacing tanah itu sistem sarafnya berupa sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, untuk golongan hewan arthropoda itu sistem sarafnya berupa otak dan tali saraf ventral. Untuk manusia sendiri, sistem saraf ini ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi.
Kemudian pada cacing pipi itu sistem sarafnya ada saraf penghubung dan ada tali saraf atau korda saraf. Sedangkan pada hewan moluska itu ada otak dan akson raksasa. Sedangkan pada Echinodermata itu sistem sarafnya berupa cincin saraf. Bisa kita lihat pada gambar, di situ ada gambar ubur-ubur. Ubur-ubur ini merupakan hewan yang memiliki sistem saraf berupa jala saraf. Susunan saraf pada bagian atas ubur-ubur itu berfungsi untuk mengkoordinasikan gerakan. Jala saraf ini terletak pada tentakel yang berfungsi sebagai reseptor sensoria. Kemudian ada gambar cacing pipi. Cacing pipi ini menggunakan sistem saraf tali saraf dan sefalisasi. Tali saraf ini merupakan kumpulan serabut saraf, sedangkan sefalisasi itu merupakan perkembangan jaringan saraf pada kepala. Kemudian dia juga memiliki ganglion. Ganglion itu merupakan kumpulan sel saraf yang terdapat di luar susunan saraf pusat, bekerja sebagai neuron motorik. Kemudian pada arthropoda itu terdiri dari 3 lobus. Ada ganglion yang terletak pada ruas tubuh yang berfungsi menjadi satu. Pada insekta ini, ganglion pada bagian toraks itu digunakan untuk mengendalikan aktivitas kaki dan sayapnya. Selanjutnya yaitu sistem saraf pada vertebrata. Vertebrata ini mempunyai sistem saraf yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat ini bisa berupa otak dan medula spinalis. Sedangkan susunan saraf tepi itu ada dibagi menjadi dua. Ada divisi motorik dan divisi sensorik. Nah, divisi motorik ini juga dibagi menjadi dua. Ada susunan saraf otonom dan susunan saraf somatis. Untuk susunan saraf otonom ini berupa otot polos dan otot jantung. Biasanya otot ini bekerja di luar kontrol kesadaran. Nah, susunan saraf otonom ini dibagi menjadi dua, ada divisi simpatik dan divisi parasimpatik. Kemudian untuk susunan saraf somatis itu biasanya berupa otot skelet. Ini biasanya bekerja di bawah kontrol kesadaran. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini bertugas menghantarkan informasi dari wilayah perifer dari tepi ke dalam sistem saraf tepi, berperan dalam meregulasi gerakan dan lingkungan internal hewan atau manusia. Nah, struktur dari sistem saraf tepi vertebrata itu ada saraf kranial, saraf spinal terletak di kiri dan kanan, dan ganglia. Saraf kranial ini menghubungkan bagian otak dengan berbagai organ yang berada pada bagian atas. Kemudian saraf spinal yang terletak di kiri dan kanan ini biasanya membentang di antara sumsum tulang belakang dan bagian tubuh di bawah kepala. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini dibagi menjadi dua, ada sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik ini bekerja di bawah kesadaran tubuh kita. Biasanya terletak pada bagian tubuh yang bisa digerakkan seperti tangan dan kaki. Sedangkan sistem saraf otonom ini bekerja di bawah kesadaran tubuh. Biasanya ini dia terletak pada jantung, kemudian ada paru-paru dan usus. Sistem saraf otonom ini dibagi lagi menjadi 3 divisi, yaitu ada divisi simpatik, divisi parasimpatik, dan divisi enterik. Fungsi dari sistem saraf otonom dapat dilihat pada gambar. Di situ ada divisi parasimpatik dan divisi simpatik. Nah, untuk divisi parasimpatik ini merupakan divisi yang mengendalikan homeostatis tubuh, sehingga dia bisa mengontrol tubuh kita pada saat istirahat. Sedangkan divisi simpatik ini merupakan divisi yang sebagai merespon tubuh ketika mendapatkan suatu ancaman. Nah, bisa kita lihat perbedaannya. Pada divisi parasimpatik ini lokasi neuron preganglioniknya itu berupa segmen batang otak dan sakral dari sumsum tulang belakang. Sedangkan lokasi pada divisi simpatik ini, lokasi neuronnya itu berada pada korda spinalis pada segmen toraks dan lumbar. Kemudian dari lokasi neuron prostaglandiniknya juga berbeda.
Pada divisi parasimpatik letaknya pada ganglia di dekat atau di dalam organ target, sedangkan pada divisi simpatik itu beberapa terdapat di ganglia dekat dengan organ target, yang lainnya itu terdapat di dalam rangkaian ganglion di dekat korda spinalis.